karenanya satu-satunya yang dapat menolong bangsa ini dari kehancuran ialah generasi muda. Masyarakat yang berpegang teguh pada 5 prinsip dasar, maka kita harus wujudkan dan laksanakan. Yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus yang tinggi, dan semua itu untuk menyosong masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, jika kita malas, tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka masa depan yang suram dan menggenaskan. Tidak akan merasakan manis, tapi akan merasakan pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Alasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, jujur. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah jujur terhadap diri sendiri dan bekerja sama yang terwujud pribadi, utuh dan utuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qur'an berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'azzaba munafiqina insya'a aw yatuba. Allah kana ghafurur rahim. Agar Allah memberikan balasan kepada itu kebenarannya dan mengazab orang yang munafik jika dia kehendak atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, generasi muda yang putus asa dan selalu ules sesuai skill dan profesinya. Mereka dengan tekun sehingga membawa kepada dedikasi yang tinggi dan perbuatan yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjadi generasi muda yang baik, karena generasi muda adalah kedua orang tua, dan generasi muda pula lah yang akan memimpin di masa yang akan datang. Cukup sekian saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke penampilan selanjutnya. Penampilan dengan nomor urut 11 atas nama Andi Faturrahman Akas, perwakilan dari asrama Badrus Samad. Dengannya dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajma'in. Pertama-tama telah kita panjatkan
kehadirat Allah yang dimana telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesempatan kita masih berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Serta salam artinya kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi yang rela meneteskan air matanya, bahkan Nabi yang rela menumpahkan darahnya untuk mengibarkan bendera yang berlafaz La ilaha illallah, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kullu amrin zibali, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, jika tidak maka amal itu terputus, tidak bisa dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun mengawali tausiah saya ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap majelis jika di dalamnya tidak dibacakan selawat, majelis itu majelis bangkai, majelis busuk berbau dan berulat. Saya tidak mau majelis saya ini menjadi majelis bangkai yang majelis tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun mengajak para hadirin untuk berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membawa syarahan yang berjudul kebahagiaan. Man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah man as'ad, orang yang orang lain. Ada kebahagiaan ketika melihat orang lain tersenyum. Minimal itu mampu menyenangkan hati orang lain, baik dengan memberikan makanan, perkataan yang bisa membuat hatinya senang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, maaf khairun, lebih baik min sadaqatin, daripada sedekah. Kasih makan, kasih pakaian, kasih beasiswa, yatsba'u azza, tapi menyakiti hati orang lain. Kau berikan dia makan, kau berikan dia uang, tapi setelah itu kau ungkit-ungkit, kau bangkit-bangkit, kau berkata, kalau bukan karena saya, kau sudah jadi gelandangan itu. Paling tidak mampu berikan baju, berikan. Mampu kasih sekolah, sekolahkan. Jika tidak mampu, qaulun ma'rufun, cakap yang baik yang bisa membuat hatinya senang. Ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, dulu saya waktu kuliah, kata orang kalau sudah kuliah tuh gimana? Maksudnya kayak mudah mendapatkan pekerjaan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ketika saya lulus dari kuliah, dapatkan juga dong pekerjaan, cuman pekerjaan itu tidak bisa menghidupi saya. Saya pengen juga seperti orang-orang yang di luar sana Pak Ustadz, mudah mendapatkan pekerjaan, pengen merasakan namanya nikmat dunia, mobil mewah. Saya tidak mendapatkan itu Pak Ustadz. Jadi di manakah letak kebahagiaan Pak Ustadz? Jadi banyak orang merasa tak bahagia, sebenarnya dia sudah bahagia, tapi ia kurang bersyukur. Apa firman Allah? La in syakartum, jika kau bersyukur kepadaku, la azidanakum, akan kutambahkan nikmatmu. Wala in kafartum, kapan kau nikmatku? Ingat janji Allah, inna azabil lasyadid, sungguh azabku. Ketika kita mempunyai teman yang baik, tetangga yang baik, karena apa kata Nabi dalam hadisnya, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaanmu al-jarus saleh, tetangga yang baik, teman yang baik, teman yang tidak akan membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang batin. Itulah al-jarus saleh. Sampai pada akhir, di ujung ajal kita, tidak ada yang bisa mengirimkan kita al-fatihah. Orang tua lupa,
teman lupa karena larut dalam kesedihan. Lalu datang al-jarus saleh membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Meninggallah kita. Dikirim pula kita doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Jadi jangan sia-siakan ketika kita memiliki teman yang bagus, memiliki teman yang keren, yang so sweet, yang manfaatkan teman seperti itu. Karena apa? Karena bisa-bisa teman yang seperti itu akan memberikan amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke penampilan selanjutnya. Penampilan dengan nomor urut tampil 12, Muhammad Nur Ikhwan, perwakilan dari asrama Peta. Dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli topeng, pergi ke rumah Pak umat Nabiullah Muhammad, jawab salam saya dengan penuh semangat. Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam. Selawat dan serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, manusia yang membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik mobil Toyota, manusia yang membawa kita dari zaman makan kurma menuju zaman makan biskuit Roma kelapa. Betul? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rela mengorbankan jiwanya, hartanya, bahkan Nabi yang rela meneteskan air matanya demi menaikkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul tidak? Nasab ya betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak pernah bosan-bosan memberikan kasih sayang kepada kita. Sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita, kita telah diberikan kesehatan, umur panjang, terlebih-lebih Allah telah menjaga kita dari virus la corona. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah? Untuk berterima kasih dengan melaksanakan sholat. Hadirin wal hadirat rahim. Tanha anil fahsyai wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan untuk membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat baik Anda. Sebab ketika sholat Anda khusyuk, sholat Anda sempurna, insya Allah sifat baik Anda akan muncul. Betul tidak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa pentingnya sholat di dalam agama Islam. Saya beri contoh saudara-saudara. Kelima jari tangan saya ini diibaratkan sebagai asas-asas Islam. Dan mic yang saya pegang ini diibaratkan sebagai agama Islam. Perhatikan jari kelingking saya
diibaratkan sebagai syahadat. Jari manis saya yang diibaratkan sebagai solat. Jari tengah saya yang diibaratkan sebagai puasa. Jari telunjuk saya yang diibaratkan sebagai zakat. Dan ibu jari saya yang diibaratkan sebagai haji. Kita balik saudara. Jari manis saya yang diibaratkan sebagai haji, yang diibaratkan sebagai zakat. Jari tengah saya yang diibaratkan sebagai puasa. Jari telunjuk saya yang diibaratkan sebagai solat. Dan ibu jari saya yang diibaratkan sebagai syahadat. Perhatikan. Jari kelingking saya yang diibaratkan sebagai haji. Kalau saya lepas jari kelingking ini masih. Yang kedua, jari manis saya yang diibaratkan sebagai zakat. Kalau saya lepas jari manis saya masih bisa saya pegang mic ini? Masih bisa? Masih bisa. Yang ketiga, kalau saya lepas jari tengah saya yang diibaratkan sebagai puasa ini, masih bisa saya pegang mic ini? Masih bisa? Masih bisa. Jari telunjuk saya. Kalau saya lepas jari telunjuk saya yang diibaratkan sebagai solat, kalau saya lepas jari telunjuk ini, kira-kira mic-nya jatuh enggak? Jatuh enggak? Mana aja? Islam saudara-saudara. Ketika solat kita hancur, ketika solat kita kurang khusyuk, Islam pun ikut hancur. Betul? Betul? Betul. Lihat saudara kita yang ada di Palestina sana. Di tengah krisis peperangan, pembantaian, bahkan kelaparan, mereka masih sanggup melaksanakan kewajiban mereka. Mereka masih sanggup untuk sholat, mereka masih sanggup untuk membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka masih sanggup untuk berpuasa. Bagaimana kita yang ada di Indonesia ini? Kita yang ada yang di Indonesia ini, makan dengan enaknya, bahkan tidur dengan nyenyaknya. Ketika sholat, ketika azan berkumandang di masjid, sholat, degaga, matin rolang kamar kan? Betul? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, mantap. Ini yang saya mau. Wal hadirat rahimakumullah. Sabda Nabi SAW, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Ketika kita tidak kunci, kita tidak akan pernah masuk ke dalam rumah. Sama halnya dengan surga saudara-saudara. Ketika kita tidak mempunyai suatu kunci, kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Betul tidak? Betul? Nasami betul. Rasulullah SAW pernah mengatakan, amalan yang paling pertama kali dihisab, ditimbang di hari kemudian nanti adalah amalan sholat. Percuma kita zakat berjuta-juta, percuma kita Senin Kamis rutin, percuma kita haji. Ketika kotak pahala amalan kita sudah kosong, semua pahala yang di belakang akan ikut hangus. Betul tidak? Betul? Hadirat rahimakumullah. Betapa pentingnya sholat dalam agama Islam. Betapa pentingnya sholat dalam agama Islam. Saya mau bertanya, siapa yang ingin berjumpa Rasulullah di sini angkat tangannya? Siapa yang ingin melihat cahaya Allah angkat tangannya? Hanya satu kuncinya saudara-saudara, yaitu sholat adalah kunci dari surga. Betul apa betul? Sebagai kesimpulan, marajin-rajin kimale masumbajang. Marajin-rajin kimale masumbajang. Pidato saya hari ini, saya mengajak para hadirin pada hadirin dengan membasahi bibir ini, dengan melatih lidah yang tak bertulang ini, dengan berbanyak selawat terhadap Muhammad SAW. Dengan selawat ini semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Semoga Allah meridai kita untuk berkumpul dengan Rasulullah di surganya nanti. Betul?
Yang tidak ikut selawat berarti dia menandakan betul. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kulli. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan habibika khairil khalqi. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullim. Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullim. Manusia yang Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullim. Maulaya daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullim. Ku harap dapat jumpa Nabiullah Muhammad, ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Saya akhiri pidato saya hari ini satu pantun, boleh tidak? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang jangan dilapor polisi, karena saya belum punya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke penampilan selanjutnya. Penampilan dengan nomor urut tampil 13 atas nama Ahmad Madani, perwakilan dari asrama Istamar. Dengannya dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, Sayyid Muhammad ibn Nabiya ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nikmati kesehatan, nikmatan sehingga kita berkumpul di tempat ini. Salawat tak lupa kita kirim besar kita, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Hadirin yang berbahagia, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man lam yadhuq dhulla aw murrat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya atau lelahnya atau susahnya belajar sesaat, maka bersiap-siaplah merasakan hinanya menjadi orang bodoh selamanya. Jadi kita bahwa menteri itu susah, perih, lelah, lapar, jauh dari keluarga, telan semua rasa pahitnya itu.
menjadi racun di dalam dirimu. Obat itu pahit, tapi bisa menyembuhkanmu dari penyakit. Menuntut ilmu itu pahit dan capek, tapi bisa menyembuhkanmu dari penyakit batin. Oleh karena itu, kita sakitnya atau pahitnya menuntut ilmu. Mohon maaf, ada ungkapan mengatakan, jika ada nasihat yang membuatmu sakit hati atau nasihat itu membuatmu tersinggung, maka nasihat itu sebenarnya akan menjadi perih ketika pertama kali bertemu dengan luka. Jadi kesimpulannya adalah kebodohan dan kepintaran itu pilihan. Maka pintar itu tidak wajib dan bodoh itu juga tidak haram. Tetapi yang wajib itu adalah menuntut ilmu. Maka berusahalah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan tujuanmu. Sekian pidato dari saya. Saya akhirul kalam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke penampilan selanjutnya. Penampilan dengan nomor urut 15 atas nama Muhammad Irfan Raiatullah, perwakilan dari asrama Al-Mujahidin. Panggilan kedua atas nama Muhammad Irfan Raiatullah, perwakilan dari asrama Al-Mujahidin. Nomor peserta dengan nomor urut 15 atas nama Muhammad Irfan Raiatullah, perwakilan dari asrama Al-Mujahidin, dinyatakan gugur. Kita beralih ke penampilan selanjutnya. Penampilan dengan nomor urut tampil 16 atas nama Zain Sirat Zaki, perwakilan dari asrama Al-Muhajirin 2. Dengannya dipersilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al ma'alit tahira wal ibaratu lil ibadillah. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air untuk kita agar dan salah satunya untuk bersuci. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke atas peserta bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Inna bu'ithu liyutammima makarimal akhlak." Kami mengutusmu Muhammad untuk menyempurnakan akhlakul karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berkaitan dengan tema di atas,